Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Romo. Kita semua telah mendengarkan kisah 10 orang kusta. 1 orang Samaria, yang 9 kemungkinan orang Yahudi. Kalau Injil minggu lalu berbicara tentang pelayan yang tulus hati, maka Injil hari ini berbicara tentang yang menerima pelayanan. Mesti bagaimana? Yang menerima pelayanan mesti mengucap syukur. Nah, dalam hal ini 1 dan 9, A orang Samaria, B 9 orang Yahudi. Mana yang mengucap syukur? A atau B? Yang mantep dong. A atau B? A 100. Family 100. Kelihatan lahir tahun berapa saya ya. Jadi A, orang Samaria yang mengucap syukur. Saya punya pengalaman mengesan, menyentuh dan mengejutkan. Jadi ceritanya begini. Belum lama ini saya menerima surat dan bingkisan sederhana dari seorang ekonom senior, mantan menteri era reformasi yang akhir Juli lalu wafat. Jadi isinya ucapan terima kasih dan syukur. Jadi ceritanya waktu itu saya diminta menemani Menteri Agama untuk melayat dan berdoa di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Itu disiarkan di TV. Aku masuk TV kalau lihat itu. Aku ada di situ. Nah, orang ini, tokoh ini bukan Katolik, tetapi ada anaknya yang Katolik. Lalu seperti biasa bersama Menteri Agama, doa masing-masing, saya membawakan doa secara Katolik. Saya doakan bla 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 bla. Selesai lalu saya pulang. Nah, herannya yang mengejutkan itu kok saya terima surat tadi. Surat syukur tadi. Padahal pada waktu itu saya tidak mengenalkan diri. Aku tidak mengenalkan diri, aku tidak mencatat di buku tamu, aku apalagi menyebutkan alamat, sama sekali tidak. Tetapi kok orang ini, keluarga ini, bukan orang ini ya, orang ini sudah wafat, kalau melacak saya kan ngeri ya. Jadi keluarganya ya, keluarganya kok bisa tahu-tahunya kirim surat sampai ke kantor saya di keuskupan ya. Saya punya 2 kantor, kantornya di Pasar Minggu sebelah, keuskupan di Jakarta Pusat ya. Bisa-bisanya ketemu saya bahwa saya punya kantor di keuskupan dan surat itu sampai setelah sekian bulan kemudian. Yang membuat saya terkejut yaitu kok bisa tahu nama saya, kok bisa tahu alamat saya, dan akhirnya suratnya nyampe. Dengan jeda yang berbulan-bulan berarti ada perjuangan untuk melacak jejak saya, mencari info saya, dan akhirnya menemukan saya dan surat itu sampai. Jadi penekanannya bukan bingkisannya ya, bingkisannya sederhana. Mau tahu nggak? Kok kepo sih? Nah, nanti di luar ya. Tetapi penekanannya pada usaha dia untuk mencari tahu dan menemukan, lalu mengucapkan terima kasih dan mengucapkan syukur. Itulah inti perkara hari ini. Itulah yang mau dikatakan Yesus terhadap kisah 10 orang kusta. Yang 9 pergi, yang 1 bela-belain mutar balik arah untuk ketemu Yesus, bersyukur memuliakan namanya, baru pergi ke imam-imam yang mempunyai otoritas untuk mengatakan najis ataupun tahir pada waktu itu. Inilah yang dimaksud dengan orang yang menerima anugerah secara penuh. Yang 9 orang itu menerima anugerah, tetapi anugerahnya masih anugerah ragawi, anugerah fisik. Dia sembuh fisiknya, tapi batinnya belum.
Dia dapat surga dunia, tapi surga akhirat belum. Kalau yang orang Samaria itu surga dunia dapat, surga abadi dapat. Karena apa? Karena dalam akhir Injil kan mengatakan, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi orang yang bersyukur ini surga dunia dapat, surga akhirat dapat. Yang 9 orang cuma dapat surga dunia. Karena apa? Karena dia fokus pada kegembiraannya, keberhasilannya, permohonannya terkabul. Tadinya teriak-teriak kenceng, sekarang setelah terkabul diem aja. Kalau yang orang Samaria teriak-teriak kenceng, begitu terkabul juga kenceng juga, mencari upaya daya yang sama ketika memohon, daya yang sama untuk bersyukur. Maka orang Samaria ini mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Itulah kita. Kadang kita kalau sedang memohon, punya impian, harapan, apa-apa, doanya kenceng. Kalau sedang mencari orang, tiap hari ditongkrongin pagi, siang, sore, di WA, di telepon, gimana perkembangannya dan sebagainya. Sudah berhasil lalu bersukacita, lupa pada sang sumber yang menjadikan itu semua. Seperti pengalaman saya ya. Waktu kecil kalau diberikan sepatu baru tak ajak tidur dari sore sampai pagi. Jadi karena sepatu baru fokusnya pada sepatu. Wah, sepatu baru besok aku pakai. Sampai enggak tidur, akhirnya kesiangan padahal minggu harus ekaristi. Nah, itulah kata syukur itu adalah makna dari ekaristi. Ekaristi dari kata Yunani eukaristia, artinya ungkapan syukur. Maka kita ini orang-orang yang telah menerima banyak anugerah, banyak kebaikan Allah. Perjuangan kita untuk mendapatkannya, jangan lupakan juga perjuangannya untuk mengucapkan syukur. Dan hari ini adalah orang-orang Samaria, karena bisa ke gereja dengan segala macam tantangan dan prioritas hidup, tetapi engkau memilih menyempatkan diri ke gereja. Engkau adalah orang Samaria yang dapat keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Amin. Masih dilanjutkan enggak? Nah, baik, intinya itu. Semoga kita senantiasa menggunakan yang semangat yang sama untuk meminta kepada Tuhan, tetapi juga semangat yang sama untuk mengucap syukur. Maka pertama-tama ekaristi adalah mengucap syukur, maka semuanya akan ditambahkan, termasuk permohonan-permohonan dan harapan-harapan kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang penuh syukur, orang-orang yang ekaristis. Tuhan memberkati. Amin.